Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Sebelumnya gue mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang merayakannya. Lebaran itu biasanya penanda mulainya musim pernikahan. Oke, so untuk di video kali ini gue mau memberikan guide dan tips untuk memilih perhiasan untuk mahar. Oke, let's go. Oke, kita mulai dengan tanya dulu sama kaum hawa deh, mereka maunya apa ya. Mbak, tanya, kalau untuk perhiasan mahar yang harus ada apa? Cincin. Selain cincin? Selain cincin ya kalung. Kalung. Biasanya iya. Oke, lanjut. Mbak, pertanyaannya sama. Kalung oh. Kalung. Ya. Kenapa kalung? Iyalah, melingkar oh. Diikat. Oke. Coba kita tanya yang mau kawin, yang mau nikah. Rian, kalau misalkan untuk perhiasan mahar yang harus ada apa? Mutlak harus ada selain cincin. Gelang. Iya. Kalau Rizky? Iya. Kalung. Kenapa kalung? Ya karena cewek cantik aja kalau kalung. Kalau gelang, kenapa gelang? Bukan ngerti, oke harus gelang. Iyalah. Oke. Untuk mahar 8 juta itu bisa dapat ya? Ya bisa dapat 3 potong bisa. Atau 3 potong. Nah, tadi kan aku sedikit riset sedikit. Apa sih yang mutlak harus ada? Nah, yang mutlak harus ada rata-rata jawabannya itu kalung sama gelang. Nah, bener nggak kalau misalkan orang-orang datang ke sini rata-rata kalau mahar itu pasti biasanya nyari ya dua ini dulu. Iya, kalung sama gelang yang intinya lah yang dua intinya. Kalau cincin kan bisa buat tunangan udah pasti udah beli. Ya. Jadi kalau mungkin ada yang mau nambahnya di anting, Iya, tapi anting. gram-graman yang lainnya berkurang semua gitu ya. Iya, tinggal dikurangin aja lah biar totalnya 12 gram 900. Ya, ya. Oke ya. Oke guys, so buka dulu. Oke, so kita udah lihat tadi kalau 8 juta itu sebetulnya sangat cukup sekali nih untuk beli perhiasan, mahar perhiasan satu set gitu ya. Nah, paling sering di toko kami itu memang biasa yang orang cari nomor satu pasti kalung. Alasannya tadi ya, udah kita tanya. Yang kedua gelang. Nah, biasanya dua ini kalau kita sudah punya dua ini dianggap sudah
sudah lengkap lah ya. Nah, mungkin ada beberapa yang butuh penambahan. Contoh, misal minta ditambahkan anting, seperti itu. Nah, jadi dari 13 gram yang tadi kita bilang itu, kita bagi. Contoh, gelang biasanya range kira-kira mungkin 5-6 gram. Itu sudah oke. Kalau kita beli yang 3 gram terlalu kecil, gampang patah gitu kan. Jadi kita beli kira-kira 5-6 atau 7 gram. Nah, sama juga dengan kalung. Kalung juga minimal kita sarankan minimal 5 gram, minimal sekali. Lalu kalau misalnya mau ditambah liontin, nah liontin itu mungkin kira-kira 1,5, 2-3 gram. Jadi dari situ kita bisa memilah sendiri untuk 8 juta yang mendapatkan 13 gram itu, kita mau dapat apa aja. Mungkin beberapa dari kalian mikir, kenapa nggak cincin? Nah, cincin itu sebetulnya udah given lah, udah pasti ada gitu. Ini hanya tambahan mahar yang lain gitu. Oke, untuk cincin pun kalau kita mau mengukur dari rumah sekarang sudah bisa. Nanti videonya ada ya di manalah, nanti boleh lihat video gue yang sebelumnya, cara mengukur ukuran cincin di rumah. Kalau pendapat gue, prioritas pertama adalah cari barang yang satu set. Jadi kalau misalkan satu set itu ada isinya kalung, gelang, dan anting, nah itu prioritas nomor 1 karena set-setan itu yang satu set itu sangat susah kecuali kalau custom. Oke, contoh yang sudah tadi kita lihat. Nah, jadi kalau kita mendapatkan set seperti ini sangat bagus karena kalau set-setan seperti ini kelihatan spesialnya ya satu set gitu. Nah ini pun tetap bisa dibeli di bawah harga 8 juta. Oke, untuk opsi kedua, kalau tidak ada yang set-setan, kita beli kalung yang polos. Seperti ini ya, polos. Kalungnya tanpa model seperti beda ya sama yang tadi ya. Kalungnya nggak ada modelnya. Ditambah dengan gelang yang biasanya mungkin agak kurang satu senada dengan kalungnya. Nah, kenapa kalungnya polos? Karena kalau kalung polos itu kita bisa tambahkan dengan liontin, jadi kita bisa berubah model. Kalungnya tetap satu, tapi liontinnya kita bisa bervariasi menggunakan beberapa macam liontin gitu kan. Oke, so untuk merekap semuanya, 8 juta bisa dapat banyak, bisa dapat 13 gram kurang lebih ya. Itu adalah harga hari ini, yaitu tanggal 23 Mei. 1 hari sebelum lebaran, tanggal 23 Mei. Harga bisa berubah, tapi untuk saat ini bisa mendapatkan 13 gram. Tinggal kita pilih, kita bedah satu-satu, mau mendapatkan apa aja. Yang biasanya itu kalung nomor 1, nomor 2-nya gelang. Nah, baru anting dan lain-lain itu menyusul. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian juga yang tanya, kok dapatnya sedikit sekali, cuma 13 gram, atau malah ada yang bilang kok dapatnya bisa banyak sekali 13 gram dengan uang yang sama ya, 8 juta ya. Nah, ini adalah perbedaan di harga emasnya, bukan di harga emasnya sebetulnya, tapi di kadar emasnya. Mungkin di beberapa daerah menggunakan kadar yang lebih rendah dan di beberapa daerah menggunakan kadar yang lebih tinggi. Contohnya, kemarin ada yang DM ke saya mengatakan bahwa emas Jawa itu lebih murah ketimbang emas Bali atau emas dari Irian. Biasanya orang Indonesia itu menanyakan, ini emas 22 atau emas 24? Nah, itu video yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, next video saya akan membahas mengenai emas 22, emas 24, emas 18, dan seterusnya. Karena itu menjadi pertanyaan yang banyak sekali orang Indonesia itu nggak tahu sebetulnya gitu loh. Mereka sebenarnya nggak ngerti, tapi mereka hanya mengikuti apa adat yang ibu-ibunya atau bapaknya itu biasa ngomong gitu. Oke, itu next video kita. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. So anyway, kalau ada pertanyaan tentang apapun tentang perhiasan emas, boleh aja silahkan tulis di kolom komen. Buat yang belum subscribe, boleh tolong bantu subscribe supaya saya tambah semangat bikin videonya. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua yang merayakan. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.